Masih bersama saya di Hot Room dengan Hotman Paris. Tadi dari partai pendukung Jokowi mengatakan bahwa tujuan bergabungnya PAN adalah untuk memperkuat partai koalisi untuk menampung aspirasi rakyat. Tapi tadi dari PKS mengatakan, karena saya kalah pemilu, saya tahu diri saya tidak akan mau bergabung. Demokrat bilang, diundang pun saya nggak mau datang. Begitu ya, sudah bertekad harus keluar dari jalur koalisi. Tapi apakah memang koalisi yang besar ini outputnya besar nggak? Kan sebelumnya pun koalisi ini sudah sangat besar. Outputnya itu bagaimana? Apakah dengan bergabungnya PAN maka produknya, outputnya akan semakin besar? Program legislasi nasional DPR RI tahun 2015 sampai 2019, DPR RI berhasil menyelesaikan 17 undang-undang dari 126 yang terdaftar. Namun di tahun 2020 sampai 2021, DPR RI baru menyelesaikan 4 undang-undang dari 216 yang terdaftar. Koalisi yang sangat besar. Tapi ternyata tahun 2020 sampai 2024 hanya menghasilkan 4 undang-undang. Hanya menghasilkan 4 undang-undang. Ya. Ini bagaimana nih Pak Ahmad Badawi? Hanya menghasilkan 4 undang-undang. Padahal koalisi sangat besar. Jadi untuk apa Partai PAN diajak lagi? Ya, kita harus melihat di periode ini kita dihantam oleh wabah COVID. Dan itu mengubah konstelasi termasuk pola kerja di DPR. Kita misalkan ketika awal-awal COVID ada, DPR membahas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebuah catatan sejarah dalam legislasi di DPR, meskipun hanya 1 undang-undang, tetapi itu meliputi berbagai undang-undang di dalamnya. Itu tidak bisa dipungkiri. 1 undang-undang nilainya, kalaupun boleh dinilai gitu, itu sama dengan beberapa undang-undang. Itu satu hal. Yang kedua, kaitannya dengan program legislasi di DPR, tentu atas kesepakatan bersama, baik itu pemerintah dan juga DPR. Kita pada situasi ketika awal-awal membahas RUU, kita selalu diprotes. Ini pandemi COVID ngapain bahas undang-undang? Giliran kita juga membagi peran kepada pengawasan dan penganggaran, legislasinya tidak sesuai ekspektasi. Tetapi ini masih ada waktu. Jadi Bapak mengatakan produktivitasnya yang sangat rendah tersebut, artinya kecil produk undang-undangnya karena wabah pandemik. Di antaranya. Dan yang terpenting adalah dalam produk legislasi tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi dari kualitas produk legislasi yang dihasilkan. Itu yang terpenting. Misalkan bagaimana proses pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, kita di Panja yang selama ini biasa tertutup, kita buka ruang kepada publik seluas-luasnya. Dan itu catatan baru di DPR, sebuah undang-undang dibahas secara terbuka dan sangat gamblang. Menunjukkan apa? Kita memberi ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam penyusunan undang-undang. Meskipun pada akhirnya ada juga yang kontra, itu biasa. Namanya demokrasi, ada yang pro dan kontra. Termasuk misalkan 2 kawan kami di DPR mengambil sikap yang berbeda, ya biasa saja gitu. Toh tetap menjadi undang-undang gitu. Oh jadi karena pandemik maka memang produktivitasnya menurun, tapi undang-undang itu bisa terdiri dari beberapa undang-undang. Ya isinya sangat berkualitas begitu kan? Ya kita menekankan pada kualitas juga. Kualitasnya. Gimana nih Pak Adi? Pak Adi gimana nih? Anda pengamat politik dari tadi kok masih belum bersuara nih? Saya mau bersuara sekarang. Bahwa 2 tahun hanya memproduksi 4 undang-undang. Alasannya pandemik. Saya adalah tipikal orang yang tidak pernah percaya kepada politisi 100%. Jadi Anda tidak percaya kepada jawabannya tadi? Saya sangat tidak percaya. Kalau DPR berkehendak dengan dukungan parlemen yang cukup mayoritas, 112 undang-undang itu bisa semalam jadi Bang. Apalagi kalau undang Hotman Paris ya? Betul, ahlinya. Nah misalnya undang-undang Cipta Kerja, sebentar. Dalam hitungan hari, sebulan lah maksimal selesai. Revisi undang-undang KPK selesai. Apalagi yang cuma remeh-temeh. Jadi Anda setuju nggak bahwa memang produktivitas koalisi ini 2 tahun terakhir itu sangat rendah?
Nah ini. Coba dijawab yes or no gitu dong. Oh iya, ini yang disebut dengan besar loyo. Besar loyo. Waduh, Besar udah terjawab. loyo, Bang. Ini maksud kamu udah terjawab topik kita malam ini. Besar tapi tidak loyo. Anda mengatakan besar loyo. Ini besar loyo. Dan saya khawatir PAN diundang itu misalnya hanya sekedar untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Hah? Saya khawatir. Kok tadi Anda nggak ngomong begitu, Wah. kok sekarang baru ngomong? Tadi saya ngomong sebagai pengantar sebenarnya. Oh. Saya sebenarnya khawatir Bang dengan janji saya mau jalan Jakarta Madura itu. Kalau kemudian partai-partai pendukung Jokowi menginginkan Jokowi 3 periode, alamak. Sebentar dulu, di sini Itu ada repot jagoannya. kita Di itu, sini Bang. ada jagoannya. Pak Ali, baru dia bongkar barusan. Gimana? Dia bilang bahwa memang tujuannya mau merubah undang-undang dasar agar presiden bisa 3 periode. Bapak harus jawab sekarang. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama dengan DPD itu adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi kalau nanti majelis juga punya fungsi dan tugas juga untuk bisa melakukan amandemen undang-undang. Jadi Anda Undang-Undang Dasar setuju? 1945. Anda setuju arahnya ke sana? Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak. Tidak berani bicara atau Tapi bagaimana? saya punya pengalaman menjadi anggota DPR RI. Adi, bagaimana bisa ada Undang-Undang 112 orang amandemen dalam satu malam? Dari mana kau dapat pengetahuan itu? Itu tidak benar itu. Orang membuat undang-undang melakukan revisi, titik, koma, huruf Pak. Huruf besar, huruf kecil saja itu. Kita bisa seminggu balas. Itu kan bahas. sekedar analogi saya aja Bukan. Bang. Yang Betapa mau saya undang-undang bilang, itu gampang disetujui kalau mayoritas parlemen setuju. Ini ruang publik dinonton jutaan orang. Apalagi acara yang langsung dipandu oleh Bang Hotman Paris. Hot Room namanya. Yep. Saya punya pengalaman 3 tahun Pak ada di Badan Legislasi Pak. Aduh tidak gampang. Tolong. Kita orang-orang sekolahan di sini. Jadi Anda nanti tidak setuju dia bilang koalisi yang ini loyo gitu. Dia tadi pakai istilah loyo enggak loh. apa-apa, namanya juga kan pengamat, dia bisa mengamati benar, bisa juga tidak kan, tidak apa-apa. Tapi saya hadir di sini fungsinya dalam rangka melakukan diseminasi, menjelaskan kepada masyarakat Indonesia tentang sesuatu yang benar dan faktanya ada. Gitu Oke. loh. Yang paling sensitif tadi dia mengatakan arahnya mau merubah Undang-Undang Dasar 45 agar bisa 3 periode. Jawaban Anda gimana? Saya mau bilang bahwa Presiden Joko Widodo beberapa kali mengeluarkan pernyataan tentang periodisasi presiden. Bahwa nanti bapak-bapak di DPR, kemudian bapak-bapak di MPR juga ingin melakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tidak dalam batasan masalah periodisasi, itu yang seperti diinginkan oleh Presiden. Kalaupun mereka melakukan amandemen, tapi kita harus sepakat, tidak dalam hal periodisasi presiden. Jelas itu. Seluruh rakyat Indonesia ya, itu keinginan Bapak Presiden. Dengar baik-baik, jangan sampai keliru. Oke, jadi Pak Ali tidak setuju disebutkan koalisinya Jokowi ini loyo seperti kata Pak Haji. koalisi ini akan memberikan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan tugas-tugas negara. Oke. Melayani rakyat Indonesia. Kita rehat dulu sejenak. Makin hot kita akan lanjut di segmen berikutnya.